Saudara pendengar, setelah menerima wahyu yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dicekam rasa ketakutan. Beliau masih gemetar setibanya di rumah dan bersabda kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Beberapa lama setelah diselimuti, beliau bersabda, "Ada apa denganku?" Lantas, beliau menuturkan kehadiran seorang malaikat, yakni Jibril alaihissalam, dan proses turunnya wahyu yang pertama itu. Kemudian bersabda, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah radhiyallahu anha menerangkan beliau dengan berkata, "Sekali-kali tidak demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mengalami kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu, dan pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha mengajak Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, untuk menanyakan perihal beliau alami di Gua Hiro. Sekalipun ia seorang lelaki yang sudah tua dan buta, namun memiliki pengetahuan tentang agama para nabi terdahulu. Kepada Waraqah, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini." Lalu Waraqah bin Naufal bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dialaminya di Gua Hiro. Lalu Waraqah berkata, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yakni Jibril alaihissalam, yang telah Allah utus kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai aku masih muda dan bugar saat itu, andai aku masih hidup ketika engkau diusir kaummu." Spontanitas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agak tersentak. Beliau bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah bin Naufal mengangguk tegas, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Tidak lama setelah itu, Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan wahyu pun mengalami masa vakum. Hadis riwayat Bukhari. Saudara pendengar, hadis di atas menunjukkan betapa Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Peristiwa lain yang menunjukkan kemuliaan akhlak beliau adalah sewaktu Mekah dilanda banjir besar hingga merobohkan Ka'bah. Saat itu usia Muhammad SAW baru 35 tahun. Setelah musibah banjir tersebut, kaum Quraisy membangun Ka'bah kembali. Ketika pembangunan Ka'bah telah selesai, para pembesarnya bertengkar tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada posisinya semula. Untuk menghindari permusuhan di antara mereka, akhirnya disepakati bahwa siapa yang masuk Masjidil Haram lebih dulu, maka dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuki Masjidil Haram lebih dahulu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraisy berkomentar, "Inilah Muhammad Al-Amin, kami rela kepadanya." Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyambut baik penunjukan atas dirinya, sekalipun ia satu-satunya yang dipercaya melakukan tugas tersebut. Namun Muhammad selaku orang muda merasa perlu memberikan penghormatan kepada para pembesar Quraisy. Untuk itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kain sorbannya di tanah, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya, kemudian memanggil 4 kepala suku dari bangsa Quraisy untuk mengangkat 4 sudut kain sorban itu, sedangkan ia memegangi Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Demikianlah saudara uraian kami. Terima kasih atas perhatiannya.